Oke, assalamualaikum teman-teman ya. Selamat pagi ya. Pagi ini kita pagi-pagi ya, udah ada di rumah salah satu customer kita ya, yang ada di daerah Cilengsi ya kita ngomongnya. Nah, kebetulan di sini kita di rumah Om Dena, salah satu subscriber YouTube kita ya. Beliau mempercayai saya untuk menginstal atau memasang Nakamichi ADV yang RAM 4 per 128 GB, layar 10 in di Daihatsu Ayla yang terbaru ya. Nah ini dia, ini kondisi mobilnya ya, jadi ini mobil baru ya. Nah ini Ayla tipe X ya, yang terbaru. Dan untuk penampakan bagian head unitnya dia seperti ini ya. Nah ini dia, kebetulan ini tipe X yang 1000 cc ya. Nah jadi di sini saya mau sedikit sharing untuk mobil-mobil baru sekarang. Meskipun head unitnya itu bagian depannya nampak sama semua, nongol di depan ya, tapi itu untuk panel frame-nya itu berbeda semua teman-teman ya. Nah jadi untuk Daihatsu dengan Toyota itu berbeda untuk bagian panel frame-nya. Meskipun kelihatannya sama, tapi dia berbeda teman-teman ya. Nah contohnya sekarang untuk Daihatsu Ayla ya, panel frame-nya itu baru ya. Nah ini untuk panel frame-nya khusus ya. Ya. Jadi nggak bisa pakai panel frame-nya Avanza G yang 2023, terus Daihatsu Rise, Toyota Rise ya. Nah di sini saya juga bawakan untuk panel frame-nya Suzuki Daihatsu Rocky ya, Suzuki lagi ya. Nah ini ya. Nah ini sama ukuran 10 ini juga, tapi ini tidak bisa terpakai teman-teman ya, berbeda sekali, jauh sangat berbeda ya. Nah jangan terkecoh teman-teman ya. Nah dan kedua untuk bagian soket-soketnya, untuk bagian soketnya semua sama untuk power supply-nya. Dia berbedanya kalau ada remote setirnya ya. Remote setirnya di sini berbeda colokannya teman-teman ya. Nah seperti itu. Oke. Ini juga kita pakai kamera Nakamichi juga untuk mundurnya 1080 ya. Oke kita lanjut, kita gunakan kamera Nakamichi yang 1080 AHD ya. Nah ini kamera AHD. Nah ya, dan head unitnya Nakamichi ADV RAM 4 per 128 GB 10 in ya. Di sini dia sudah Android 12 ya. Untuk MK2 ini ADV sudah bisa untuk kamera 360 ya. Jadi nggak mau pakai kamera 360 pun nggak masalah ya. Jadi kamera mundur pun bisa. Oke. Di sini sudah QLED, layarnya sudah 2K juga ya. Jadi gambarnya jauh lebih bagus. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung coba eksekusi dan bongkar bagian panel frame-nya ya teman-teman ya. Oke, lanjut ya. Oke, sekarang kita coba bongkar untuk bagian panel frame-nya terlebih dahulu ya. Sangat mudah ya, hanya seperti ini aja. Nah, sedikit penjelasan. Jika teman-teman nggak mau ganti panel frame, nggak mau ganti panel frame ya, ini kan 7 in ya. Nah nggak mau ganti panel frame tapi tetap menambah bagian dudukan panel frame-nya yang model cangkok ya, atau adapter frame ya 9 atau 10 in itu bisa, cuma jatuhnya lebih nongol teman-teman ya. Nah nongolnya kenapa? Kedua, sini harus ada kita coak ya. Ketiga, nah riskannya mentoknya di bagian sini, bibir sini. Nah karena untuk bagian bibir sini dia agak sedikit maju ke atas teman-teman ya, jadi resikonya agak sedikit susah. Tapi bagi teman-teman yang nggak mau ganti frame pakai layar 9 in, langsung diikatkan atau dipasang ke bagian sininya bisa, cuman nggak bisa rapi teman-teman ya. Nah seperti itu ya. Saya bilang ya, Daihatsu dengan Toyota berbeda ya untuk bagian topi belakangnya. Jadi nggak bisa menggunakan frame punyanya Avanza tahun 2023 ataupun punyanya Toyota Rise ya, nggak bisa ya. Kita cocokkan ya.
sudah pasti pas ya. Nah kalau yang ini yang khusus punya mobilnya ini sudah pasti pas ya. Nah ini udah pasti pas ya. Nah ini dia ya, nanti kaki bagian bawah tinggal kita potong buang aja. Nah sedangkan kalau kita gunakan punyanya Toyota Rise seperti ini ya, ini nggak bisa teman-teman ya. Nah bawahnya bolong ya, bawahnya bolong. Nah tuh, selanya banyak ya, jadi nggak bisa ya. Nah jadi ini nggak bisa dipasang ke Daihatsu terbaru ya. Nanti kita, nah ini kita coba pakai Rise ya. Nah beda ya untuk bagian dudukan belakangnya, untuk dudukannya nggak ada dia teman-teman ya. Nah tuh ya, jadi ya mungkin bagi teman-teman yang pasang seperti ini ya bisa diakal-akalin mungkin ya, cuman ya hasilnya tetap nggak bisa rapi teman-teman ya, pancingannya nggak ada. Atau mungkin di double tip mungkin bagian bawah sininya ya. Oke seperti itu. Oke lanjut ya, ini jangan lama-lama ya. Oke lanjut ya, kita mau pasang bagian perkabelannya. Oh ya kebetulan ini tipe X jadi nggak ada kemudi setirnya ya, tetapi di sini sudah disediakan kabel remote setirnya ya. Nah saya sedikit jelasin kan ya, untuk bagian soket remote setirnya itu berbeda ya teman-teman ya, jadi nggak bisa pakai kabel Toyota atau soket-soket yang lama itu beda ya, kabelnya itu beda ya, nggak bisa. Ini soketnya berbeda. Kalau teman-teman nggak percaya kita coba. Di sini saya udah bawa 2 set soket Toyota, cuman yang berbeda di bagian kemudi setirnya. Jadi biar teman-teman nggak salah ya. Jadi untuk tahun 2022 sekarang, untuk mobil-mobil tipe sekarang untuk Toyota dan Daihatsu, itu untuk soket remote setirnya berbeda ya. Jadi dia besar tidak, kecil tidak ya. Nah tanggung ya. Nah contohnya seperti ini. Nah ini nggak bisa kelebaran. Nah sedangkan yang satunya ini dia nggak bisa, terlalu kecil. Nah ini saya bawa 2 set untuk kabelnya. Nah ini colokannya, ini saya beli terpisah ya untuk soketnya ya. Jadi nanti kita tinggal kalibrasi bagian pinnya. Nah kalau ini udah pasti pas. Nah tuh ya, tuh. Jadi nanti kita tinggal kalibrasi bagian pin-pinnya. Nah seperti itu. Nah overall untuk yang lainnya itu sama. Jadi untuk bagian soket ke remote setirnya aja yang berbeda ya. Sama seperti Daihatsu Xenia yang beberapa bulan lalu sempat kita pasang di daerah apa ya, saya lupa. Daerah mana saya lupa tuh. Pondok Labu teman-teman ya. Nah teman-teman bisa lihat. Itu kita coak akhirnya. Jadi kita coak bagian remote setir yang kecil dan terus kita rubah pin dan kalibrasi pin ya. Nah seperti itulah. Memang terlihat simple, gampang, tapi pusing teman-teman ya sebenarnya. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung bongkar dan pasang bagian head unitnya ya. Ini udah kita bongkar. Oke, jadi ini udah terpasang di bagian panel frame-nya ya. Nah ini dia untuk frame-nya ya. Ini tinggal kita plug-in aja ya. Nah seperti ini. Oke sekarang kita lanjut mau tarik bagian kabel kamera ya. Kabel kamera udah kita keluarin ya, tinggal kita jalur ke belakang. Oke lanjut. Oke jadi alhamdulillah untuk pemasangannya udah selesai termasuk kameranya. Cuman untuk kameranya kita belum setting ya. Ini di sini masih posisi kamera 360 ya. Ini kita mau rubah ke single reverse ya. Jadi penuh untuk kamera 360. Oke. Caranya kita yang pertama itu masuk ke bagian settingan ya. Seperti biasa. Masuk car setting.
sebelah. Setelah itu kita pilih yang namanya kamera ya, ini dia. Kita rubah ke single reverse terus reboot now. Tunggu sampai head unitnya mati dan menyala kembali teman-teman ya. Nah ini udah mati, kita tunggu ya sampai dia nyala kembali. Nah itu udah menyala, untuk head udah menyala ya Nakamicinya. Kita tunggu dia sampai menyala. Oke, ini udah nyala ya. Tunggu beberapa detik dulu supaya dia bisa proses bagian sistemnya. Nah, ya kita tunggu dulu beberapa detik supaya sistemnya normal ya. Jangan langsung di air, nanti takutnya error. Oke, ini udah selesai ya, udah connect untuk wifi-nya. Sekarang kita langsung mundur. Nah, di sini kita perlu ingat, karena kita menggunakan kamera 1080 AHD ya, nih. Jadi di sini kita harus klik AHD ya. Nah, bening cowok, ya. Jadi begitu mundur, udah langsung. Nah, memang delay ya, butuh beberapa detik untuk menampilkan si kamera. Tapi kan kita posisi mundur nggak langsung ngegas mundur teman-teman ya, pastiin standby beberapa detik. Nah ya mantap, ini kameranya ya, jernih, noise nya sedikit, nah hampir nggak ada noise malah teman-teman ya. Oke ya, jadi kalau saya pribadi, untuk kalau punya budget lebih di angka 5 jutaan ya, 5,8 lah ya. Jadi kalau saya pribadi udah dapat Nakamichi ADF RAM 4 yang sudah QLED, RAM 4 per 128, Android sudah 12, dan sudah dapat kamera Nakamichi juga, dan berikut frame, kabel plan P, dan juga instalasinya. Nah kalau teman-teman punya budget sekitar 5.800.000-an ya, nah lebih baik lari ke ADV. Jangan perbandingan dengan online ya teman-teman ya. Harga online itu ya mereka bos-bos besar, kuantiti banyak. Nah kalau saya ini hanya sekedar mencari sesuap nasi, dan harga barang pun kita beli 1-2 dan pastinya jauh lebih mahal dibandingkan dengan kuantiti banyak ya. Nah seperti itu. Kalau teman-teman selalu membandingkan dengan online, maaf saya tidak terima. Silahkan beli di online dan pasang di online saja ya teman-teman ya. Oke, nah ini udah selesai. Sekarang kita mau tes cek bagian suaranya. Untuk kameranya udah selesai ya. Ini hasil kameranya. Untuk hasil kameranya mantul ya. Nah itu dia ya. Sekarang kita tes bagian suaranya. Oke teman-teman, jadi untuk pemasangannya udah beres semua, dan hasil akhirnya seperti ini ya. Nah tuh ya, tutup ya, ada rongga-rongga tapi ya kencang ya teman-teman, aman ya. Nah lebih manis dibandingkan dengan frame-frame yang diakal-akalin ya. Nah ya. Oke, sekarang waktunya kita tes bagian suaranya. Oke, jadi ini untuk hasil suara dari si Nakamichi ADF ya, menggunakan speaker standar ya. Jadi hanya koaksial bawah aja, nggak ada tweeter, nggak ada apa. Jadi suaranya lumayan naik teman-teman ya. Dan kebetulan di sini untuk equalizernya flat standar, saya nggak main-mainin ya. Nah untuk hasil suaranya seperti ini. Suaranya top, mantap.
Oke lah teman-teman ya, mungkin cukup sampai sini aja untuk pemasangan hari ini. Bagi teman-teman yang pengen pasang atau ganti head unit, boleh DM atau mau tanya-tanya WA dulu atau konsultasi boleh. Tapi mohon maaf, jangan dibandingkan dengan harga online teman-teman ya. Saya tidak bisa, karena saya perorangan dan beli satu-satu, bukan seperti di online, toko besar, kuantitinya besar dan mereka bisa harga murah. Nah seperti itu teman-teman ya. Oke, jadi banyak yang DM, WA, chat, di online kok sekian om ya. Maaf om ya, saya sendiri bukan pemain besar, saya hanya pemain biasa, tapi untuk pengalaman ya alhamdulillah, jangan diragukan ya. Nah untuk hasil alhamdulillah jangan diragukan ya. Tapi kalau untuk harga barang memang saya nggak bisa ikutin harga online ya, karena saya sendiri mainnya perorangan dan beli barangnya pun satu-satu ya, jadi pasti harganya juga jauh berbeda dengan online ya. Oke, bagi teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Dukung terus channel Teknik Audio biar semakin berkembang. Oke, sampai ketemu di video saya selanjutnya. Bye-bye.